Dimas menatap kosong ke arah langit-langit kamarnya. Lampu redup berkelip seolah hendak padam, dan udara di ruangan itu terasa semakin sesak. Kasur yang biasanya memberi kenyamanan kini hanya menjadi tempat ia terjebak dalam pikirannya sendiri. Tangannya gemetar ketika ia menarik selimut sampai ke wajahnya, seakan kain tipis itu mampu melindunginya dari perasaan yang merayap di dalam tubuhnya. Hari-harinya berjalan seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Di sekolah, Dimas tersenyum seadanya, berpura-pura ikut tertawa saat teman-temannya bercanda. Namun di dalam dirinya, ada suara lain yang terus berbisik, "Kamu lemah. Kamu tidak pernah cukup." Tidak ada yang benar-benar tahu, karena ia pandai menyembunyikan. Tetapi ketika pulang ke rumah, semua topeng itu runtuh. Di meja belajarnya, buku-buku terbuka tanpa disentuh. Pena tergelincir di atas kertas, meninggalkan coretan tak berarti. Dimas mencoba mengerjakan tugas, tetapi pikirannya kabur. Ia menatap cangkir kopi di samping buku yang sudah dingin dan tidak tersentuh sejak pagi. Rasanya semua tenaga hilang bahkan sebelum ia mulai. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi terus tumbuh. Ia sering merasakan dadanya sesak tanpa sebab. Malam-malamnya dipenuhi gelisah, tangannya menggenggam erat sprei sampai kusut. Ketika bayangan perasaan itu datang, ia merasa tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Namun Dimas bukan hanya sisi gelap itu. Ada saat-saat ia berusaha keras menjadi anak yang baik, belajar sungguh-sungguh, bahkan menolong temannya yang kesulitan matematika. Dari luar, ia tampak seperti remaja yang normal. Tetapi justru di balik kebaikannya, ada rasa takut besar. Takut dianggap lemah, takut kecewa, takut mengecewakan. Setiap hari ia mencoba melawan dengan caranya sendiri. Kadang ia menulis di buku catatan kecil. Halaman-halaman itu dipenuhi kalimat pendek. "Aku ingin berhenti merasa begini. Aku ingin diam." Kadang ia hanya duduk di lantai kamar mandi, membiarkan air mengalir dari shower tanpa benar-benar mandi. Hanya duduk, membiarkan waktu lewat tanpa arti. Ada momen ketika ia merasa hampir menyerah. Suatu malam, ia menutup tirai jendela rapat-rapat, lalu berbaring dengan telinga tertutup bantal, seakan ingin menghilangkan seluruh dunia. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, cepat dan tidak teratur. Air mata jatuh tanpa ia sadari, membasahi sarung bantal. Tidak ada teriakan, tidak ada ledakan emosi. Hanya hening yang berat, seperti ruangan itu menghisap semua energi yang ia punya. Tetapi di sela keputusasaan, ada satu hal kecil yang memberinya jeda. Musik. Dimas sering menyalakan pemutar musik butut di kamarnya, menyetel lagu-lagu keras yang seakan bisa menutupi bisikan di kepalanya. Suara vokal yang penuh luka, dentuman gitar yang keras, membuatnya merasa tidak sendirian. Seolah ada orang lain di luar sana yang juga berjuang dengan rasa yang sama. Hari-hari berjalan lambat, tetapi ada perubahan kecil yang mulai ia rasakan. Ia mulai menuliskan perasaannya dengan lebih jujur di buku catatan, bukan hanya kata-kata putus asa, tetapi juga pertanyaan, apakah ada orang lain yang pernah merasakan ini? Ia mulai menyadari bahwa menyimpan semua sendirian justru membuat luka itu semakin dalam. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Dimas akhirnya mengambil keputusan kecil yang berat baginya. Ia mengetik pesan singkat kepada sahabatnya, "Aku tidak baik-baik saja." Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita rinci. Namun bagi Dimas, itu adalah langkah pertama, langkah yang selama ini ia takutkan. Sahabatnya datang malam itu, hanya duduk bersamanya tanpa banyak bicara. Tidak ada kata-kata ajaib yang membuat segalanya sembuh. Tetapi kehadiran seseorang di ruang kamarnya yang selama ini selalu sepi memberi sedikit cahaya. Untuk pertama kalinya, Dimas merasa ia tidak sepenuhnya sendirian. Perjalanan Dimas tidak berubah dalam semalam. Keesokan paginya, ia masih menatap cangkir kopi yang dingin. Malamnya, ia masih gelisah di kasur. Namun ada perbedaan kecil. Sekarang ia tahu ada seseorang yang bisa ia hubungi, ada tempat untuk bercerita ketika pikirannya terlalu berat. Dimas belum menemukan jawaban untuk semua luka batinnya. Ia masih merasa rapuh,
masih sering dihantui perasaan tidak cukup. Tetapi ia mulai belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah mengakui bahwa ia terluka, dan tetap mencoba melangkah meski jalannya terasa licin dan berat. Di akhir minggu itu, ia menuliskan satu kalimat baru di catatannya. Aku belum sembuh, tapi aku masih di sini. Dan itu cukup untuk hari ini.